Waktu sunah Bapak Ibu. Jadi, nopo mulai Bapak Ibu sing sunah waktu duka, berduka menjelang gugur itu waktu sunah kakung sari. Jadi mungkin di bulan bapak-bapak yang sampun pensiun itu sari dalam menjelang gugur dan takut apa pokok sari sunah. Mungkin yang berguna betul biasa Bapak Ibu. Mungkin yang berguna menjelang gugur itu mesti umum Bapak Ibu sekalian. Kira-kira jam sedoso harus ada barat dan ini bisa untuk merekam dengan geser sini. Dengan geser sini saya mau rekam. Oh, jangan. Jadi waktu tidurnya di waktu siang antara 1 sampai 2 jam Bapak Ibu. Jadi dengan dijumlah itu cocok kalian riset di pun dokter bahwa setiap orang itu butuh waktu istirahat 1 hari kurang lebih 6 sampai 8 jam. Tapi itu 1 hari Bapak Ibu. Terbagi ada yang malam hari dan di waktu siang. Nah, waktu makruh untuk tidur pertama ba'da subuh bermentas ya. Alhamdulillah. Jadi ada kalau mitosnya dilakoni. Berikut itu paling nikmat dari subuh itu ya. Itu waktu makruh. Memang Jawa ngomong ojo turu bar subuh rezekimu di botol pitik. Waktu makruh nomor kali diberikan ba'da asar. Nomor 3 waktu makruh nomor 3 diberikan ba'da maghrib. Nek bar subuhan Bapak Ibu film niku miturut ahli kesehatan penyebab stroke. Nek waktu bar asar kok sari niku kehilangan orientasi. Biasanya kami turu gitu, bahkan kita turu kok betul. Nah bingung, nah mungkin ya bingung kan Bapak Ibu. Nah nek bar maghrib niku kok sari, niku kalau tetanggi. Kalau tetanggi Bapak Ibu, itu barangnya kayak gini. Boleh itu sedikit juga kesehatan. Nah, ini sing pasti itu ada yang mengabi hukum makhluk. Bar subuh, bar asar, bar Bapak Ibu. Nah, itu urusan istirahat. Melalui kita istirahat cukup, insya Allah sehat. Nomor kali urusan dahar wujud Bapak Ibu. Nah, menawi Nabi Bapak Ibu, karena dia memiliki hadis Rasulullah lemah, ini kadang dia mengamalkan. Ini kaum muslimin Bapak Ibu, menawi dalam itu sepertiga isi Allah, makanan sepertiga sini air, sepertiga sini udara. Itu sih bagi berikutnya. Anda Bapak Ibu. Nomor kali Nabi niku rampung niku dahar sadareni warak. Sadareni warak. Nembe dahar nalikane duwe. Itu Bapak Ibu. Nah, niku nek diamalke miturut para ahli kesehatan itu menjadi saya. Saiki asmane food combine. Jadi bukunya asmanya food combine. Nek sore niku sing dahar mandek sadurunge maghrib. Jadi ini ada dahar sing abot-abot. Dia dahar sekul, dahar sing abot-abot itu saya ini sadurunge maghrib. Ini menapa? Supados sadurunge sari itu pun cernas dulu. Jadi ampun ajeng sari lebih dahar, mungkin pasar ini bulu-bulu Bapak Ibu. Beberapa pasar yang sari itu pun kenaan istirahat. Nah, bila buku itu biasa, yang buku itu tak boleh kaget. Beberapa kasus sini mungkin sing sari jangan ngomong. Jadi kurang lebih kalau jam atau makan jam tak boleh ini. Ini sing sari jam 10, dikira-kira jam itu saja. Dahar, umpama dahar sing waktu sore utawi dalu boten sing apa-apa. Boten itu. Oke. Nah, contohnya aku
Payu. Patu. Patu. Daging, jadi daging, daging protein ini, ikan untuk di sini bu. Itu berapa itu? Urusan dahar itu pun nggak ada sampai berapa itu. Jadi monggo bukan kudu larang. Jadi yang penting apa? Konten di sini bu. Terus bukan kopian yang pun dahar. Itu berapa itu? Jadi urusan dahar itu daging. Jadi kalau boleh pun dua pabrik dulu. Jadi ini nama atau ikuti cara dokter. Kudu limbang, kudu batasi dari sepuluh putih ini dibatasi. Ikuti saran dokter. Dokter. Boleh termasuk ngawati tujuh bulan itu pun 5 tahun sebagai pabrik dulu. Jadi dari berkaca sebuah putih. Sebuah putih ini. Nah, betul dan ini buatan marah ketika ini. Dia diganti sebuah apa? Nah, sebuah apa itu sebuah pakan makhluk apa begitu? Bebek zaman non sebuah wakeh orang Islam gitu. Jadi suatu beras muafi betul ini mana? Itu. Gitu, itu nomor kali dapat bisa apa? Iya, kita akan. Jadi nomor 3 itu. Jadi nanti pikiran ke dalam kita di posisi Bapak Ibu berposisi pikiran kita nanti itu menawi membiasakan tiap hari itu mahas Al-Quran. Jadi Al-Quran itu selain bacaan Bapak Ibu Rabuan itu mengikuti disebut dados asyifa. Asyifa itu apa? Obat. Nah, bila kita mau Al-Quran dipunrutinakan sana dados saruku. Nanti Bapak Ibu, bukan saya mulu-mulu. Ya, kalau makan berapa mantan ya? Kalau itu dari kota Quran, ini basuh buat satu Bapak Ibu. Ini kudu gak dino. Buat terkudu dimawon, musafir atau tidak terkudu dimawon, disengkap-sengkapi basuh buat satu gak dino. Tetap apa itu? Kalau benar makhluk, kejauhan ya. Itu Bapak Ibu. Karena jangan ada terkudu, Bapak Ibu. Yang paling dokter satu sedino untuk nek sakit esok sore saya Bapak Ibu. Yang paling dokter benda esok ajeng kasih dino dibuka kaki mau Al-Quran. Mungkin ajeng sehari dengan tutup kaki mau Al-Quran luar biasa. Ayo tutup. Nah, itu tolong Bapak Ibu jadi kesehatan. Sisi urusan istirahat dipenjam mau jahat 6 sampai 8. Ini yang penting istirahat dulu Bapak Ibu. Ampun kurang sekian 6 jam. Napa mulai kok usianya pun kunjul sekian 50 niku ngantos nek sekian nek kurang sekian 6 jam. Gampang lulu Bapak Ibu. Beda kalau kayak umur selikur bal-balan itu dari apa-apa. Ini nek umur 50 enggak bengi-bengi wong nek jam 11 metu tanpa klambi mlebu omah masuk angin Bapak Ibu. Nah, bila sing mergo nasihat itu luar biasa wong Jawa iki dikeki napa niki asane? Nggih, ketu. Niku dipun dalake tembung nek umur 50 asmane apa? Asmane 50. Seneng-senenge ketunan. Betul apa? Betul yang bukan ketu gampang umat sirai. Nah, dia tidak terbudi-budi. Titik akhirnya itu umur sakit dengan kubur. Nah, ini mayoritas kadang kubur. Bila mungkin ada tidak pak pesawat akan kubur lalu. Kubur paling betul kopi Bapak Ibu. Kesemprot AC itu. Bapak Ibu sekalian. Nah, itu umur sakit enggak istirahat itu. Nomor kali urusan apa? Unjurlah dana. Itu jadi. Nomor 3 urusan apa? Nggih, urusan pikiran. Nah, moto sekapake, dua sekapake diawiti kanthi kausan Al-Qur'an. Ruwake ulang-ulang dan sampeyan. Wangsa. Monggo mawon sing penting pikirane nggih
sing sedikit mau boten ketebak ulang-ulang. Ini dia bisa di Al-Quran. Jadi murid itu bermakna dalam bentuk ini. Nah, niku kesehatan Bapak ini penting usaha kita dan kesehatan supaya kita itu ditakdirkan saged tindak haji datang tanah suci Mekah Al-Mukarramah lan Madinah Al-Munawwarah. Nah, lajeng kados pundi Bapak Ibu supados haji kita menika boten merugi. Kita kedah gadah cita-cita ingkang agung inggih menika supados dados ahli surga Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok kita harus berhaji? Selain memenuhi panggilan Allah kewajiban haji, tapi kita juga semuanya ingin masuk surga Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berislam, punya cita-cita besar di hidup ini harus mulia, harus bahagia, baik itu bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Kalau tidak bisa bahagia di dunia, maka paling tidak kita bahagia di akhirat. Kalau bisa bahagia di dunia, bahagia akhirat. Jangan sampai bahagia dunia di akhirat sengsara, apalagi di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Itu ruginya gak keturunan. Nah, maka Bapak Ibu paling tidak kita kalau tidak begitu bahagia di dunia dan berbagai persoalan yang belum selesai, maka paling tidak kita bahagia untuk urusan akhirat kita. Dan mudah-mudahan kita semua bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tapi kalau tidak bisa, minimum bahagia di akhirat. Dan salah satu cara untuk memperoleh bahagia di akhirat itu adalah dengan melaksanakan ibadah haji. Nah, maka pintu surga ada berapa Bapak Ibu? Ada 8. Salah satu pintunya namanya pintu haji. Jadi Bapak bisa masuk ke surga itu melalui pintu haji, bisa melalui pintu puasa, bisa melalui pintu zakat, bisa melalui pintu sholat, dan pintu-pintu yang lainnya masih dibuka lebar untuk bisa dimasuki oleh setiap muslimin. Kalau kita ingin masuk dari pintu manapun diizinkan, maka perbaiki semua amalan-amalan yang tadi disebut. Nah, jika kalau Bapak haji, sholatnya yang rajin, zakatnya juga bagus, puasanya bagus, semua pintu akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk memasukinya. Malah bingung rusak, boten. Nanti Bapak Ibu tinggal milih mau masuk lewat pintu ya. Nah, itu nanti di Masjidil Haram Bapak Ibu ada ilustrasinya. Pintu di Masjidil Haram kalau masjid lama jumlahnya 99. Tapi ditambah dengan masjid baru Bapak Ibu, jumlah pintunya sekarang ini di atas 200 pintu. Nah, maka Bapak Ibu nanti akan masuk dari sudut manapun itu tersedia lebar-lebar pintu dan jumlahnya banyak. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pintunya banyak sekali Bapak Ibu. Tapi tidak semua dibuka untuk jalur-jalur haji. Nanti Bapak Ibu datang dari mana? Oh, datang dari sebelah selatan. Berarti dari Wiswala. Maka nanti pintunya tertentu Bapak Ibu. Tidak boleh dipilih. Kenapa? Diatur lalu lintasnya supaya yang masuk masjid itu teratur. Seperti aliran air mau masuk ke jumlah itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tinggal ikuti rukun. Nah, kalau dari Wiswala rata-rata ya pintunya mulai dari pintu 70 hingga pintu 99. Tapi laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau nanti dari sisi utara atau timur, maka melalui pintu utama ada pintu As-Salam, ada pintu Ali, ada pintu Umar bin Khattab, ada pintu-pintu yang lainnya Bapak Ibu nanti dibuka sesuai dengan jamnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masuk melalui pintu-pintu yang dibuka itu. Nah, itu kan ibaratkan Bapak Ibu masuk surga. Sedia yang mana ya? Tergantung amal perbuatannya masing-masing. Nah, dari mana kita menuju masjid itu Bapak Ibu.
Untuk itu kita wajib ya pokoknya dalam pikiran kita, dalam hati kita menetapkan diri sebagai ahli surga. Ya, maka kenapa kita berhaji? Karena kita menginginkan surga. Kenapa kita ingin surga Allah? Nah, inilah yang mesti kita tampilkan dalam hati kita. Ini ada dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Bapak Ibu sekalian. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Ini saya potong sampai akhirnya ya. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Rasulullah SAW bersabda, dari umrah yang pertama ke umrah yang berikutnya itu menutupi dosa-dosa di antaranya. Dan haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Maka bagus sekalian, dari sini terbaca dengan jelas bahwa Rasul itu memandu kita untuk menyukai kewajiban ini namanya haji, dan Allah akan beri hadiah istimewa namanya surga. Apa syaratnya mendapatkan surga? Hajinya mabrur. Apalagi di setiap tahunnya kalau ada kemampuan dia mengulang kembali bagian dari ibadah hajinya namanya umroh, maka Allah akan ampuni dosa-dosa di antara umrohnya itu. Betul, konsentrasi ini. Suci kepala. Ini, kata Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam haji itu pasti ada umrohnya. Tapi dalam umroh belum tentu ada haji. Itu Bapak Ibu ya. Nah, yang wajib yang umroh itu yang haji. Dua-duanya wajib. Ya, ayatnya jelas. Wa aqimul hajja wal umrata lillah. Jadi satu paket Bapak Ibu ya. Sempurnakan haji dan umrohmu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi Bapak yang belum pernah umroh, belum pernah haji, maka umroh yang pertama itu namanya umroh wajib. Haji yang pertama namanya haji wajib. Nah, gitu. Nah, di dalam rangkaian haji itu di dalamnya ada umrohnya. Pasti Bapak Ibu. Ada 3 jenis haji. Pertama haji tamattu, yaitu haji yang diawali dengan umroh, ganti pakaian, kemudian baru haji di hari-hari haji. Itu namanya haji tamattu. Ini yang besok kita manasikkan dan yang kita akan laksanakan besok. Mayoritas jamaah Indonesia menggunakan haji tamattu. Berarti ada umrohnya nggak tadi? Ada. Karena umroh dulu baru haji. 2, namanya haji ifrad, Bapak Ibu sekalian. Yaitu dari awal jalannya haji, kemudian tawaf wudhu, penghormatan, hukumnya sunah, kemudian langsung wukuf Bapak Ibu. Setelah wukuf, kemudian tawaf ibadah, sa'i, tahlul. Hajinya selesai, tapi belum umroh. Nah, ganti hari Bapak Ibu, kemudian dia diambil mikot lagi, kemudian baru tawaf lagi, sa'i lagi, tahlul lagi. Umrohnya selesai. Itu artinya haji dulu terpisah dengan umrohnya. Nah, baru kemudian umroh untuk yang setelah haji tadi. Itu namanya ifrad. Ifrad itu artinya terpisah. Haji yang terpisah dari umrohnya. Nah, jadi misalnya hari-hari haji dia haji, nanti ganti hari ganti
namanya haji ifrad. Ini rata-rata dilaksanakan oleh orang Mekah atau orang Madinah. Nah, kalau dulu yang mengamalkan ini namanya Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Itu hajinya ifrad. Ya, siapa yang hajinya tamattu? Mayoritas jemaah haji waktu itu hajinya tamattu. Ya, nah, nanti kita letaknya pas manasik ya, berbeda yang Pak ada materinya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, itu namanya haji qiran, yaitu haji yang antara umrah dan hajinya digabung, niatnya jadi satu. Maka dia ketika niat labbaik Allahumma umratan wa hajjah, digabung jadi satu. Maka nanti begitu dia kemudian sudah niat ihram, dia tawaf dulu, kemudian sa'i, kemudian dia tahallul, nunggu hari haji, ihramnya tidak dilepas. Nah, kemudian dia wukuf ketika haji. Selesai wukuf, kemudian dia selesaikan kewajiban di Muzdalifah Mina, berangkat ke Mekah untuk tawaf ibadah. Selesai. Nah, jadi tahallulnya di tawaf ibadah. Selesai. Enggak sa'i lagi. Nah, itu namanya haji qiran, Bapak Ibu. Jadi sa'inya sekali, tawafnya sekali, wukufnya sekali, tahallulnya sekali. Itu namanya haji qiran, digabung antara umrah dengan haji. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada tiga itu, Bapak Ibu sekalian. Tiga-tiganya bisa makbul. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, tiga-tiganya bisa makbul dan tiga-tiganya bisa memperoleh surga. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nanti detail pas manasik ya Bapak Ibu tentang apa? Tentang ibadah haji. Ya, nanti ada manasik ibadah haji, termasuk dijelaskan di situ tentang haji tamattu, haji ifrad, haji qiran. Tapi yang kita lakukan yang mana? Haji tamattu. Yang sering diplesetkan makan, tangi, makan, turu, gitu ya. Nah, itu plesetan yang salah Bapak ya. Bapak Ibu jangan ikut memviralkan ya. Nah, itu plesetan salah itu diviral-viralkan ya. Tamattu itu artinya bersenang-senang Bapak Ibu. Jadi haji yang santai itu maksudnya. Ini hajinya nyantai. Kenapa? Pakai ihramnya singkat. Hanya ketika umroh itu hanya 1 hari Bapak Ibu selesai. 24 jam selesai pakai ihramnya. Haji yang tamattu tadi pakai ihramnya hanya 2,5 hari. Itu aja kalau pakai talbiyah. Kalau nggak pakai talbiyah hanya 24 jam menggunakan ihram. Ya. Nah, kemudian kalau haji ifrad paling panjang menggunakan ihramnya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang paling panjang lagi qiran Bapak Ibu sekalian ya. Ya, kenapa? Habis sa'i yang ketika datang tadi sampai haji tiba nggak lepas ihram. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, hajinya siapa yang ifrad? Aisyah. Haji siapa yang tamattu? Mayoritas jamaah haji. Haji siapa yang qiran? Haji Rasulullah SAW bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Itu hajinya qiran. Nabi itu sekali berangkat haji, contohnya langsung 3. Ya, beliau dengan Ali memberi contoh qiran. Jamaah semua yang mayoritas haji 75.000 orang itu Bapak Ibu. Semuanya hajinya tamattu. Nah, kemudian Aisyah bersama dengan para wanita lain yang waktu itu sedang haid, hajinya ifrad. Nah, maka kemudian di lain hari Aisyah itu diantar kembali ke miqat untuk ihram lagi dalam rangka umroh untuk menggenapi haji ifradnya tadi, diantar oleh adiknya. Namanya siapa? Namanya Abdullah bin Abu Bakar. Ngambil di miqat, namanya di mana? Di Tan'im. Maka di situ dibangun masjid namanya Masjid Ain atau Masjid Aisyah. Nah, yang sekarang ini sering dipakai untuk ambil miqat umroh sunnah. Itu Bapak Ibu.
Jadi memang ada sejarahnya dulu kenapa di situ jadi mitosnya orang-orang umroh. Waktu itu umrohnya dalam rangka untuk haji ifrad, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini bagian pertamanya Bapak Ibu. Jadi kita harus punya visi. Apa itu visi? Oh, visi itu toko mebel. Visi itu adalah cita-cita jangka panjang yang utama. Itu namanya visi. Kenapa kita berhaji? Ya karena ini menjadi ahli surga. Bagaimana caranya menjadi ahli surga melalui haji? Menjadikan hajinya mabrur. Ya Bapak Ibu. Nah, ini visi dan misi. Misi itu cara untuk mencapai visi. Itu namanya misi. Ya, bagaimana kita menjadi ahli surga? Ya kita menjadi haji yang mabrur. Itu Bapak Ibu. Ya, ini juga dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-96 lanjut 97 Bapak Ibu. Ya. Nah, bagian yang paling akhir yang sering dipotong terkenal banget ya Bapak Ibu ayatnya. Yang sering dipotong yang terakhir walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Kalau dari awal fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amin. Ya. Kalau dari awal lagi yang ayat yang ke-96 apa bunyinya Bapak Ibu? Inna awal bagi mudialin nasi adalah dibakar mubarakan. Ya, rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu rumah yang ada di Bakkah. Gitu. Ya. Wa hudal alamin untuk petunjuk seluruh umat manusia. Itu ayat yang menurut ahli sejarah menjadi tonggak pernyataan Allah yang mengindikasikan bahwa orang yang pertama kali membangun Ka'bah dan kemudian beribadah di dalamnya itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu ayat pertama. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kesimpulan dari para ahli sejarah dan tafsir tadi itu pada zamannya Nabi Adam sudah ada tapi fondasi. Maka kata Bakkah itu dinisbatkan kata fondasi Ka'bah. Belum ada bangunan yang tinggi. Kemudian siapa yang meninggikan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Ismail alaihissalam putra beliau yang juga seorang nabi. Itu Bapak Ibu. Nah, sehingga di ayat ini ada kata-kata fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim yang di dalamnya ada maqam Ibrahim. Apa itu maqam? Maqam itu tempat Bapak Ibu ya. Nah, jadi maqam itu tempat. Ini belum sampai maqammu. Itu ini belum sampai levelmu, belum sampai tempatmu ya. Maqam Ibrahim jadi tempat yang dulu dipakai pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Itu namanya maqam Ibrahim gitu. Ya. Nah, ini sebagai pertanda bahwa memang betul Ka'bah itu dibangun oleh seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau mendirikan bangunan Ka'bah itu yang sebelumnya sudah ada fondasinya gitu. Ya, kemudian menaikkan Hajar Aswad yang sebelumnya ada di bawah karena memang fondasinya ada di bawah. Gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi ukurannya tidak sama dengan yang sekarang. Dulu ukuran Ka'bah itu di zaman Nabi Ibrahim tingginya hanya 4 meter, ya, kurang lebih ya 4 meter. Panjangnya 16 meter, lebarnya 12 meter. Kemudian Ka'bah sempat rusak karena beberapa kali rusak Bapak sekalian. Ya, rusak yang pertama ketika Nabi Nuh, kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim. Pasca Nabi Ibrahim itu rusak lagi Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena tempatnya itu di lembah. Jadi kalau Mekah itu banjir, semua air itu
itu ya semua mengarah ke Ka'bah tadi Bapak. Jika begitu ada banjir, ada hujan yang deras, itu airnya ke situ menggenang, pasti rusak lagi Ka'bah. Nah, itu sampai sekarang Bapak ya. Tapi kan sekarang bangunannya sudah modern. Jadi begitu ada air masuk ke itu sudah diantisipasi dengan sistem drainase yang dibangun oleh kerajaan Saudi Arabia. Itu lihat air masuk ke Ka'bah, tapi dalam hitungan jam habis. Kenapa? Disudah pakai rumah besar. Ya. Nah kalau dulu enggak, zamannya Nabi Ibrahim ya susah. Kemudian dibangun lagi. Nah pada saat Rasul Muhammad itu berusia 35 tahun, berarti belum jadi Rasul lagi. Nah Ka'bah dibangun lagi karena rusak. Nah ukurannya dikecilkan karena uang yang dipakai untuk membangun Ka'bah itu kurang. Nah ukurannya dari tingginya 4, kemudian lebarnya 16, panjangnya 16, lebarnya 12, dikecilkan. Yang 16 meter tadi dipotong. Gitu. Ya, menjadi berapa? Menjadi sekitar 11 meter saja. Jadi berkurang berapa? 5 meter. Kemudian yang 12. Tapi tingginya ditinggikan dikit Bapak Ibu. Ya, menjadi sekitar 6 meter gitu. Nah, yang sekarang ini itu sekarang ini tinggi karena dari berbagi lagi Bapak Ibu di zaman pasca sahabat Bapak Ibu sekalian. Sekarang ukurannya 11, 12, 13. Nah, jadi apa itu ya mengalami perkembangan bangunannya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini cerita Ka'bah sendiri itu satu buku tebal itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi sekarang ini Bapak Ibu nggak dirubah lagi, ya, dipertahankan bentuk terakhirnya Bapak Ibu. Ya, itu sudah disepakati oleh para ulama. Kenapa? Ya, Ka'bah itu hanya simbol saja. Jangan terkecoh dengan tertipu dengan bangunan Ka'bahnya. Karena hanya semacam simbol, di dalamnya apa? Kosong. Ya, di dalamnya itu kosong Bapak. Nah, ini ya perintah pertama bahwa haji ini kewajiban saya Bapak. Yang kedua, sifatnya bukan kewajiban tapi panggilan. Beda nggak kewajiban dengan panggilan? Beda tidak Bapak? Panggilan dengan kewajiban itu beda tidak? Nah, contoh ya, kita semua pernah bekerja Bapak. Peraturan, ada peraturan itu memanggil